dia ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Ditaruh di bagian akhir 11, jam setengah 12, kurang lebih setengah jam sebelum turun. Karena jam seperti ini jam produktif untuk kegiatan ini. Sehingga rata-rata di jam seperti ini orang sedang dalam posisi puncak kegiatannya, puncak pekerjaan. Puncak pekerjaan. Ya, dia di pasar, puncak-puncaknya jam segitu. Sibuk-sibuknya orang dengan urusan. Dalam posisi ketika mereka sedang sibuk-sibuknya dengan urusan dunia, tiba-tiba orang mengalami untuk meninggalkan hadap Allah. Nanti itu bukti kalau dia adalah orang yang sangat mencintai Allah. Hanya sholat ini disebut dengan sholat awwabin, sholat orang yang rajin bertaubat. Kemudian berkaitan dengan sholat duha ini punya banyak nama. Disebut dengan sholat duha, disebut juga dengan sholat awwabin, disebut juga dengan sholat syuruk atau sholat isyraq. Jadi ada banyak. Cuman nama ini membedakan posisi. Nama umumnya duha. Ketika dikerjakan di waktu pagi, mendekati atau pasca, masih dekat dengan waktu terbitnya matahari, pasca terbitnya matahari, maka disebut sholat isyraq atau sholat syuruk. Ketika dia berada di akhir dari waktu sholat duha, pada waktu matahari sudah panas, disebut oleh Nabi SAW dengan sholat awwabin. Jadi istilah sholat awwabin itu ada pada dalil, sehingga ini istilah nabawi. Sedangkan istilah sholat syuruk atau sholat isyraq itu hasil ijtihad ulama. Penamaan itu bukan dari dalil, tapi dari penamaan yang disampaikan oleh ulama. Karena itu ada istilah salat duha yang berasal dari dalil. Nama duha sendiri dari dalil. Nabi SAW mengatakan rakaat duha, 2 rakaat salat duha. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Aisyah, karena Rasulullah SAW yusalli duha. Nabi SAW mengerjakan salat duha. Berarti nama salat duha itu ada dalam dalil. Tahiyatul masjid itu bukan nama dalil, itu nama dari pemberian ulama, ijtihad ulama. Karena teks hadisnya tidak menyebutkan tahiyatul masjid. Tidak ada kala hadukumul masjid wala yajlis hatta raka'atain. Kalau kalian masuk masjid maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Sehingga tidak ada penyebutan istilah tahiyatul masjid. Itu istilah dari ulama. Tahajud itu istilah syar'i atau bukan? Istilah syar'i. Wa minal laili wa tahajjad bihi. Sehingga nama itu ada dalam Al-Quran. Baik. Maka ada yang menyebut ini adalah sholat isyraq karena dia dikerjakan mendekati matahari pasca maghrib. Dan ada yang disebut dengan sholat awwabin karena sholat ini diberi nama oleh Nabi SAW dengan sholat awwabin, sebab dia hanya dikerjakan oleh mereka yang rajin bertaubat kepada Allah. Dan mengenai sholat isyraq, para ulama mengatakan seperti keterangan At-Tibi, sholat At-Tibi, hadhihi shalat tusamma salat al-isyraq wa hiya awwalud duha. Salat ini disebut juga dengan salat isyraq karena ini merupakan salat duha yang pertama, yaitu ketika matahari sudah terbit. Ibnu Hajar al-Haytami juga punya ungkapan yang sama. Su'ila rahimahullah an salatil isyraq kama ja'a fil ihya hal hiya min ad-duha aw la. Beliau ditanya tentang salat isyraq, apakah ini termasuk salat duha ataukah bukan? Dan fa'ajaba, kemudian beliau menyebutkan bahwa salat isyraq itu nama lain dari salat duha. Meskipun di sini beliau mengatakan li'annaha laysat duha kama sarraha bihi al-hujjah wa ibaratu syarhi al-habab wal Ghazali wa ra'at al-isyraq khairat duha wa duha inda al-irtifaq wa syarh.
Ada yang mengatakan bahwasanya salat isyraq bukan bagian dari salat duha. Dan ini pendapatnya Al-Ghazali dan pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haythami. Namun sebagian ulama menyebut salat ini bagian dari salat duha, sehingga dia adalah salat duha yang pertama. Wallahu a'lam. Sehingga penyebutan salat isyraq apakah masuk duha atau tidak ada khilaf yang dinyatakan oleh keterangan dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haythami, Fatwa Al-Kubra Al-Haythami. Kemudian mengenai kapan pelaksanaannya, pelaksanaan salat duha yang pertama adalah waktu isyraq, yaitu ketika matahari setinggi 1 tombak, dan ujungnya adalah mendekati waktu istiwa. Karena di waktu istiwa kita dilarang untuk sholat sunnah. Ketika sudah masuk waktu istiwa tidak boleh sholat. Dan yang paling afdal idza hallat asy-syamsu washtadda harruha wa hadza madhhabul jumhur. Yang paling afdal adalah ketika sudah panas. Itu tepatnya sholat awwabin. Ini merupakan pendapat jumhur baik di kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Mereka menyebut waktu yang paling afdal adalah waktu akhir. Dalil tentang ini adalah hadis dari Zaid bin Arqam, bahwasanya beliau pernah melihat beberapa orang yang mengerjakan salat duha di Masjid Quba. Faqala, lalu beliau mengatakan, "Amma laqad 'alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi sa'ah afdal." Andai kan mereka tahu kalau salat duha itu dikerjakan bukan pas waktu ini, itu lebih afdal, yaitu ditunda nanti. Maka ini salah satu di antara dalil. Terkadang ada amal sunnah ditunda lebih afdal daripada dikerjakan di awal. Tahajud antara dikerjakan di awal malam dengan dikerjakan di akhir malam, lebih afdal mana? Di akhir. Sehingga ada amalan yang ketika ditunda itu lebih afdal daripada dikerjakan di awal. Karena waktu akhirnya lebih afdal. Waktu ujungnya lebih. Sehingga di sini beliau menyebutkan waktu yang paling afdal bukan sekarang. Andaikan mereka tahu waktu yang paling afdal adalah nanti. Kemudian Zaid bin Arqam mengatakan, Faraja Rasulullah SAW ala ahli Quba. Rasulullah SAW menemui penduduk Quba. Wahum yusalluna duha. Sementara mereka mengerjakan salat duha. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, Salatul awwabin idza ramidat al-fisal minat duha. Salatul awwabin adalah ketika anak onta sudah mulai kepanasan di waktu duha. Sebab cuaca sudah mulai panas, sehingga jumhur mengatakan lebih afdal dikerjakan di waktu itu daripada memilih waktu yang Allah.